Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apa? Lantai 14? Suen sedikit terkejut. Sebenarnya pagoda kekosongan roh memiliki total 22 lantai. Dan Xiaoyan telah memasuki lantai ke-13 dari lautan 10.000 roh yang dapat menampung sumber daya dunia. Selama periode ini, Xiaoyan jarang mengandalkan kekuatan pagoda kekosongan roh. Tapi kali ini, tanpa diduga, Yan Tua akan berbicara seperti itu. Jadi setelah mendengar itu, Xiaoyan segera duduk bersila lagi. Kemudian pikirannya menghilang ke dalam pagoda kekosongan roh. Dengan cepat, Xiaoyan langsung bergegas ke lantai 13. Kemudian dia menemukan ada seberkas cahaya di dalamnya. Dan itu adalah jalan menuju lantai 14. Tanpa ragu, Xiaoyan melangkah maju dan sosok itu seperti berdiri di bawah sorotan cahaya. Setelah itu, sosok Xiaoyan menghilang dalam sorotan cahaya. Tiba-tiba, segala sesuatu di depan matanya terlihat jelas. Ada hamparan tanah yang luas dan yang penuh dengan tanaman hijau yang mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Segera Xiaoyan melihat sekeliling dan melihat area yang sangat luas yang dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk cekungan besar. Dan di cekungan ini ada sebuah gubuk di sebuah gunung. Dan di depan pondok ini ada tanah yang terlihat datar. Segera Xiaoyan datang ke pondok di gunung tersebut. Meskipun kapinya tidak besar, namun penuh dengan pesona kuno. Taman Lingpu. Kemudian Xiaoyan melihat plakat yang telah menguning dan lapuk yang tertuliskan 3 karakter besar. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Hanya saja tempat ini sepertinya sudah lama ditinggalkan, jadi tidak ada tanaman di tanah. Dalam kebingungan, Xiaoyan mencoba memasuki rumah kecil yang bernama Pondok Lingpu. Kemudian Xiaoyan perlahan membuka pintu dan masuk ke dalam. Meskipun pondok ini tidak terlalu besar, tapi ada meja kayu dan bangku kayu. Kemudian 3 benda di dalamnya, yaitu cangkul, garu, dan keranjang. Yang itu terlihat sangat biasa dan tidak ada spesial. Mungkinkah saya diizinkan mengolah bahan obat di sini? Tidak masalah, kata Yan Tua. Apakah ini mungkin? Xiaoyan bertanya dan melihat peralatan pertanian di depannya. Hanya dia tiba-tiba menangis dan tertawa lagi dan lagi. Segera sosok Yan Tua diam-diam muncul di belakang Xiaoyan, kemudian berjalan perlahan ke depan. Jangan meremehkan tanaman spiritual ini, karena Anda sekarang dapat menanam sebagian besar bahan obat untuk membuat ramuan tingkat dewa. Kecuali makhluk hidup yang bernyawa, semuanya bisa dibudidayakan di sini. Adapun siklus pertumbuhan tanaman obat tersebut akan diubah oleh kekuatan 5 elemen. Saat Yan Tua mengatakan ini, dia mengarahkan jarinya ke arah kemeja di depannya, sehingga Xiaoyan dapat melihat 5 manik spiritual dengan warna berbeda muncul di atas meja. Hanya saja masing-masing dari manik-manik spiritual tersebut tidak banyak mengandung kekuatan dari 5 elemen. Adapun kekuatan elemen tersebut adalah emas, kayu, air, api, dan tanah. Jadi, saat Xiaoyan melihat 5 mutiara spiritual ini, alisnya sedikit terangkat. Cobalah menuangkan kekuatan nyala api Anda ke dalam manik spiritual api, kata Yan Tua perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan segera mengangguk. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya dan menekannya pada manik spiritual api merah di atas meja. Setelah nyala api melonjak, itu langsung diserap oleh mutiara roh api dengan gila-gilaan, yang membuat Xiaoyan tiba-tiba menarik lengannya dengan cepat. Namun ada ekspresi terkejut yang terpancar dari matanya, karena kekuatan hisab yang dilakukan manik roh api ini terlalu mengerikan. Bahkan menyentuh kekuatan hati api di tubuh Xiaoyan. Segera Xiaoyan melihat cairan merah dari manik roh api yang naik dengan liar.
Pada saat yang sama, udara di Taman Lingpu tiba-tiba menjadi panas. Setiap bahan obat yang berbeda memerlukan energi langit dan bumi yang berbeda. Bahkan beberapa bahan obat yang mengandung energi yin, beberapa bahan obat yang mengandung energi yang bisa ditanam di taman ini. Dan Anda hanya membutuhkan satu tanaman obat untuk bisa berkembang biak lebih banyak. Yang tua segera melanjutkan. Mendengar itu, mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Sebelum dalam pesanan yang diterima dari alam dewa kekacauan, Xiaoyan juga memperoleh banyak ramuan dan bahan obat. Tapi kebanyakan hanya cukup untuk menyempurnakan pil obat dari pesanan tersebut. Misalnya, pil pemecah racun Tianling. Ada beberapa bahan obat utama yang tidak dimiliki Xiaoyan. Jadi Xiaoyan hanya bisa menurunkan kualitasnya saat menyempurnakannya. Jadi dengan metode ini, Xiaoyan akan sangat puas dengan hal terbaik berikutnya. Apakah bahan obat dibudidayakan dapat meningkatkan kualitas terbaik obat mujarab yang dimurnikan dengan cara ini? Apakah itu juga akan menghasilkan efek yang tidak terduga? Xiaoyan bertanya dengan serius. Ya, kualitas akan sangat luar biasa, jawab Yang Tua. Mendengar itu, Xiaoyan mendengus dingin. Jika itu masalahnya, bukankah obat mujarab yang dimurnikan akan ditingkatkan ke beberapa level? Xiaoyan terus bertanya. Ya, cobalah. Yang Tua menatap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk, karena dia juga memiliki niat ini sekarang. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak memiliki bahan obat untuk memurnikan pil pemecah racun Tianling. Meski begitu, Xiaoyan masih memiliki sisa bahan obat utama. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah itu mungkin dibudidayakan di sini. Segera, Xiaoyan melihat peralatan pertanian di ruang itu. Karena lahan perlu direklamasi, jadi Xiaoyan memilih cangkul. Namun saat Xiaoyan mengambil cangkul, tiba-tiba lapisan abu-abu di atasnya segera menghilang, menyebar dan mengungkap, sehingga menunjukkan penampakan sebenarnya dari cangkul ini yang benar-benar berwarna hitam. Saat Xiaoyan memegangnya di tangannya, Xiaoyan segera merasa bahwa cangkul itu bukanlah alat pertanian, dan itu terlihat seperti senjata yang ampuh. Tepat ketika Xiaoyan memegang di tangannya, ada perasaan yang berat saat mengangkat benda ini. Bahkan beratnya melebihi 8 penguasa berat misterius yang sunyi, milik Xiaoyan. Cangkul ini terlihat tidak ada yang istimewa, tapi mengapa sangat berat? Gumam Xiaoyan dengan takjub. Segera Xiaoyan keluar dari gubuk sambil membawa cangkul. Di luar pintu hanya ada sebidang tanah hitam. Namun setelah melihat sekeliling, warna tanah di sini sebenarnya berbeda-beda. Dengan cepat, Xiaoyan mengambil cabang patah dari cincinnya. Mari kita coba bahan obat akar King Xuan Yin Luoxi ini dulu. Xiaoyan melangkah maju ke tanah hitam di depannya. Namun karena tanah ini sudah lama tidak dibudidayakan, tampaknya tanah ini sudah mengeras sepenuhnya. Setelah Xiaoyan berdiri di atas tanah hitam, dia mengangkat cangkul besi emas hitam di tangan dan mulai menggali tanah hitam dengan keras. Namun saat cangkul itu tenggelam jauh ke dalam tanah hitam, tiba-tiba Xiaoyan merasa kekerasan tanah hitam ini benar-benar melebihi imajinasi Xiaoyan. Bahkan meskipun dimungkinkan bisa menggali tanah ini, tapi itu juga menghabiskan banyak energi Xiaoyan. Jadi jika Xiaoyan ingin membalik tanah ini, itu bukanlah tugas yang mudah. Bahkan setelah Xiaoyan mengayunkan 10 cangkul secara berurutan, tiba-tiba Xiaoyan merasa lelah. Sekarang, sosok Xiaoyan yang berada di dalam gua juga telah menghilang, karena sosok yang memegang cangkul saat ini adalah tubuh asli Xiaoyan. Tapi hanya dengan 10 cangkulan, itu sudah membuat Xiaoyan kelelahan. Kemudian Xiaoyan mengambil sisa bahan obat, akar King Xuan Yin Luoxi, menaruhnya ke dalam sebuah lubang dan menguburnya. Setelah Xiaoyan menanam bahan obat tersebut, Xiaoyan juga terengah-engah, sehingga qi dan darah melonjak di tubuhnya. Namun itu benar-benar memberi Xiaoyan perasaan hangat, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan pertempuran sengit.
Mungkinkah itu juga berpengaruh pada latihan tubuh fisik? Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Bagaimanapun tanah hitam ini sangat keras. Hanya saja Xiaoyan juga tidak bisa kelelahan dengan begitu cepat. Bagaimanapun tubuhnya juga memiliki kekuatan dewa asli. Jadi kelelahan seperti ini hanya menguras kekuatan jiwa dan tubuh fisik. Jadi metode penanaman bahan obat ini tidak hanya memiliki efek latihan tubuh fisik, tapi ini juga memiliki efek menenangkan pada jiwa Xiaoyan. Ayo pergi, Anda bisa datang untuk melihatnya nanti. Namun kekuatan 5 elemen yang terkandung dalam 5 mutiara tidak cukup, jadi Anda harus menemukan cara untuk melengkapinya. Sehingga tanaman obat itu dapat tumbuh lebih cepat dan kualitasnya bisa lebih tinggi, kata Yan tua dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan menjadi tenang, tapi setelah beberapa saat, Yan tua melanjutkan. Tapi, Anda harus tahu beberapa hal. Di masa depan, semua kekuatan dari 5 elemen yang Anda temui dapat dimasukkan ke dalam 5 manik roh. Yang terbaik adalah menyerap kekuatan langit dan bumi. Dan jangan sampai Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menuangkannya ke dalam 5 manik roh. Yan tua segera memperingatkan. Xiaoyan mengangguk dan melihat 10 lubang di depannya dengan puas. Sekarang Xiaoyan hanya perlu menunggu mereka tumbuh. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan juga langsung keluar dari pagoda kekosongan roh. Namun tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan berkeringat. Jadi dia segera duduk bersila di dalam gua untuk waktu yang lama. Setelah kekuatan di tubuhnya telah dipulihkan, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kemudian dia menekan telapak tangannya langsung ke tanah yang membuat energi atribut bumi terus mengalir di sepanjang alis Xiaoyan. Namun setelah beberapa tarikan nafas, Xiaoyan merasa bahwa energi bumi yang masuk sangat sedikit. Tanah di tempat ini terlalu tandus. Sepertinya saya harus menemukan kekuatan yang lebih kuat dari 5 elemen yang dibutuhkan. Segera Xiaoyan berdiri, karena untuk saat ini dia masih belum memiliki untuk mengatasi masalah ini. Xiaoyan tidak memiliki pil penawar racun tingkat dewa, jadi sekarang Xiaoyan hanya memiliki beberapa pil penawar racun di tangannya. Meskipun khasiat obatnya tidak sebaik pil obat tingkat dewa, tapi setidaknya itu lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.